Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali pagi, mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, iman yang terjaga, Islam yang terpelihara, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita istiqomah dalam amal-amal kebaikan itu sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Di awal puji syukur, kalimat-kalimat pujian mari bersama-sama kita gunakan untuk membasahi lisan kita sebagai bentuk bahwa adanya hati-hati yang juga tergerak untuk bersyukur. Karena sesungguhnya semulia-mulia hamba adalah hamba yang pandai berterima kasih, bersyukur atas semua ketetapan maupun karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang judulnya adalah ingat jalan pulang. Ingat jalan pulang. Dan penjelasan atau tagline dari tema itu adalah seni menikmati tugas penghambaan. Berarti di awal kata ingat jalan pulang itu adalah sebuah seni, adalah sebuah keterampilan. Berarti harus diasah, harus dilatih. Kan gitu? Apalagi babnya menikmati tugas penghambaan. Menikmati berarti mengingat jalan pulang itu adalah salah satu cara kita menikmati hidup ini. Apapun episodenya, apakah episode yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apakah menghadapi takdir
yang sesuai dengan keinginan atau takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Dalam kondisi seperti itu namanya orang beriman harus happy, orang beriman harus bahagia. Maka untuk mendapatkan itu, mendapatkan kenikmatan dalam setiap keadaan itu, maka salah satu yang harus dilakukan oleh orang beriman adalah mengingat jalan pulang. Dan yang ketiga penghambaan, ya karena ini adalah tugas utama kita sebagai hamba Allah yang diciptakan di dunia ini. Apa? Ingat jalan pulang. Jadi ingat jalan pulang itu adalah seni, keterampilan, ya. Ingat jalan pulang adalah salah satu treatment, cara kita bisa menikmati setiap peran kita dalam kehidupan di dunia ini. Dan yang ketiga, ingat jalan pulang adalah tugas mulia kita sebagai hamba Allah. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ingat jalan pulang. Maka di awal saya ingin menyampaikan sebuah prolog tentang untuk siapa tema ini ya mesti disimak. Ya, untuk siapa tema ini mesti didengarkan, dikaji dan bahkan direnungi. Bahkan setelah kajian ini selesai. Ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di awal ya ingat jalan pulang ini adalah untuk orang-orang yang sudah mulai kehilangan makna hidup sehingga susah untuk bahagia. Kalau kemudian kita sudah mulai merasakan kok hidup kita gini-gini saja. Duit tambah banyak, ya. Senengnya tambah. Tapi indeks ataupun kualitas kebahagiaannya turun, ya. Bahkan drastis. Kita yang menempati jabatan-jabatan tertentu, apakah di organisasi atau di lembaga-lembaga atau di instansi-instansi pemerintahan atau minimal dalam kehidupan kita berkeluarga. Apakah peran kita sebagai ayah atau ibu, suami atau istri, orang tua atau anak. Kemudian kita merasakan hilangnya makna hidup dalam menjalani itu semuanya. Ya, padahal kalau diukur dari materi, maka tidak berkurang, bahkan bertambah materi yang ada di sekitar kita. Bahkan bertambah materi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka untuk muslimin, muslimat yang mulai merasakan hidup tanpa makna, hidup begini-begini saja, mulai tidak memahami mana tujuan dan mana sarana, mana prioritas dan mana yang bisa dikerjakan nanti atau bahkan mana ditinggalkan. Rasanya kita perlu belajar seni ya, mengingat jalan pulang. Rasanya hati kita perlu untuk kita ajak untuk memuhasabahi, ya, untuk merenungi, untuk selalu mengingat jalan pulang. Dan juga untuk siapapun yang merasakan hatinya semakin mengeras. Karena perlu kita ketahui, sekecil apapun kemaksiatan kita kepada Tuhan,
sekecil apapun kemaksiatan kita kepada Allah itu ada pengaruhnya terhadap hati. Maka untuk siapapun yang mulai merasakan hatinya semakin mengeras, ya, dan terus mengeras hingga susah tersentuh oleh kebesaran Tuhan. Ya Rabb, padahal kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu begitu diingat oleh gunung, ya, kalau diizinkan gunung itu akan meletus karena takut kepada Allah. Kebesaran Allah itu kalau dirasakan oleh langit dan Allah izinkan langit untuk runtuh, maka langit pun akan runtuh. Kebesaran Allah itu kalau diingat oleh bumi, maka rasanya bumi itu ingin pecah, ingin terbelah. Seandainya tidak ditahan-tahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang wal'iyadzu billah yang hatinya mengeras sampai kebesaran Allah tidak mampu meluluh lantahkan hatinya untuk khusyuk, untuk tunduk, bahkan untuk sekedar meneteskan setetes air mata saja. Dan itu kata para ulama salah satu indikasi kalau hati itu keras. Kan itu ya, dikasih apapun tentang Tuhan itu enggak tersentuh. Ya, dikasih data-data tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu rasanya biasa saja. Kan gitu ya. Bahkan tadi saya menyampaikan, bahkan satu tetes air mata saja, satu tetes. Untuk mengeluarkan air mata satu tetes hanya berapa mili itu. Tapi kalau hati itu keras susah. Ya. Susah. Padahal hanya berapa mili itu. Dan kalau kita mengetahui hanya sekian mili tetesan air mata itu, ya, itu yang kata Nabi Muhammad SAW bisa menyebabkan api neraka itu padam sehingga tidak membakar jasad kita. Bayangkan tuh, ya. Jadi sangat berharga, walaupun hanya setetes air mata. Maka Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa ainani la tamassahuman nar. Ada dua jenis mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Bahkan api neraka yang segitu panas menyengat aja tidak. Ya, apalagi menyentuh. Apa dua mata itu? Yang pertama, mata yang melek di malam hari karena berjaga-jaga fisabilillah. Ya, karena mungkin kondisi lagi perang. Kalau toh tidak lagi perang tapi dia berjaga-jaga di jalan Allah untuk mengamankan keadaan dan situasi. Sehingga yang lain tidur, dia tetap melek. Nah, itu semulia-mulia mata. Dan yang kedua adalah mata yang menitikkan airnya karena takut kepada Tuhan. Kan gitu ya? Itu tidak bisa disentuh oleh api neraka, walaupun yang netes itu hanya satu tetes yang kalau kita ukur, kita timbang paling hanya sekian mili. Kan gitu ya? Itu kalau kita ratakan di pipi aja enggak rata itu. Tapi sekian mili air mata itu kekuatannya dahsyat. Ya, di padang mahsyar itu bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan naungan arsy-Nya Tuhan Allah. Dan di Sirat itu bisa menjadi sebab yang menjadikan neraka tidak bisa menjilat tubuh orang yang pernah meneteskannya. Hanya untuk seperti itu hati itu harus lembut. Hati itu harus khusyuk.
Hati itu harus segar. Ya, tidak dalam kondisi mengeras. Nah, kalau hati kita sudah mulai mengeras, salah satu tandanya itu diceritai tentang kebesaran Allah nggak tersentuh. Dikasih cerita tentang cintanya Tuhan kepada hambanya tidak tersentuh. Dikasih cerita tentang dahsyatnya ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan perintah Tuhan juga tidak tersentuh. Jadi dipupuk rasa cintanya kepada Allah tidak bisa. Dipupuk rasa takutnya kepada Allah tidak bisa. Dipupuk rasa harapnya kepada Allah tidak bisa. Alamat tuh. Ya, hatinya udah mulai mengeras. Maka mari ajak hati yang seperti itu untuk mengingat jalan pulang. Gitu ya. Kemudian juga berikutnya tema ini ya untuk siapapun orang yang bahkan sudah dekat dengan Tuhan dan ingin selalu dekat dengannya. Babnya bab tentang mudzakarah, saling mengingatkan, saling mereview, memurojaah amalan hati. Ya itu. Jadi sudah merasa nikmat dekat dengan Tuhan kan gitu, diingatkan lagi untuk senantiasa ingat jalan pulang kepada Tuhan, menuju Tuhan, maka nanti akan semakin istiqomah dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga ya, pembahasan ini bagi siapapun orang yang ingin menambah kualitas kemesraan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat jalan pulang ya, itu adalah satu pembahasan ya yang merupakan amal hati. Ingat jalan pulang itu amal hati. Supaya apa? Supaya yang hidupnya sudah mulai merasakan tidak ada makna itu kembali lagi bermakna. Yang hatinya sudah mulai keras itu semakin melembut, kemudian mudah untuk khusyuk kepada Tuhan. Yang sudah dekat itu semakin cinta dan terus ingin mendekat. Dan siapapun orang yang ingin menambah kualitas kemesraan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah ya, itu semuanya salah satu jalannya adalah kita ingat jalan kembali kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, ini adalah amalan hati. Dan gitu ya. Baik, karena ini amalan hati, maka sholat itu hanya ekspresi. Munajat itu juga hanya ekspresi. Kan gitu ya. Karena yang lebih penting, sholat itu penting. Tapi yang lebih penting dari sholat adalah ketika kamu sholat, kamu itu merasa pulang kepada Tuhan. Dan itulah, membaca kalimat tauhid itu penting. Membaca kalimat tasbih itu penting. Membaca kalimah-kalimah thayyibah itu penting. Tapi yang lebih penting dari membaca itu adalah suasana hatimu yang merasa kembali kepada Tuhan. Kan itu ya? Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah enggak melihat fisik kamu, Allah enggak melihat gambar-gambar kamu, bentuk-bentuk kamu. Kan gitu ya. Jadi begitu sholat, memang syarat sahnya sholat kita harus sholat sesuai dengan gerakan Nabi. Iya. Tapi yang Allah lihat. Ya. Setelah itu semuanya yang menentukan adalah ketika kita sholat, adakah hati yang senantiasa mengingat Tuhan, gitu ya,
yang merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperhatikan oleh Allah. Ketika zikir, ketika menyebut nama Allah, membaca kalimah thayyibah, wah itu luar biasa amal lisan kita. Sampai mengeluarkan suara-suara kalimah thayyibah itu. Iya. Tapi yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat adalah hati kita. Di dalamnya adakah rasa bahwa ketika membaca itu kita itu sedang merasa pulang kepada Tuhan. Itu penting sekali. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan mengingat jalan pulang ya, maka ada ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama. Ungkapan itu adalah man ada ilallah adat ilaihi nafsuhu. Barang siapa yang kembali kepada Allah, maka jiwanya akan kembali kepadanya. Saya ulang sekali lagi. Man ada ilallah adat ilaihi nafsuhu. Barang siapa yang kembali kepada Allah, maka jiwanya akan kembali kepadanya. Seolah-olah kalimat ini menggambarkan orang itu ketika tidak kembali kepada Allah, rasanya jiwanya itu seperti tertahan. Rasanya jiwanya itu seperti terpenjara. Begitu jiwa terpenjara, begitu jiwa tertahan, maka ya tertahan juga kebahagiaan yang ada di dalam jiwa itu. Tertahan juga kesenangan yang ada dalam jiwa itu. Tertahan juga makna-makna hidup yang indah. Karena yang memaknai keindahan hidup itu kan jiwa, bukan mata kita, bukan telinga kita. Gitu. Jadi orang yang kembali kepada Allah, maka jiwanya akan kembali kepadanya. Kebalikannya kalau dia tidak kembali kepada Allah, berarti jiwanya itu kayak tertahan. Ya, jiwanya itu kayak terpenjara. Jiwa dengan semua isinya. Jadi ngerti bahagianya ada di sana, tapi tertahan di sana. Kan gitu. Untuk ngambil gimana? Untuk ngambil jiwa yang tertahan. Karena di dalamnya ada bahagia, di dalamnya ada rasa senang, di dalamnya ada rasa qanaah, di dalamnya ada semua amal-amal hati yang membuat hidup kita bermakna. Cara mengambilnya adalah kembalilah kamu kepada Tuhan. Maka jiwamu akan merdeka. Kurang lebih dalam makna yang lain seperti itu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat itu sebenarnya juga bukan kalimat yang berlebihan bahwa kalau kamu pengen jiwamu merdeka, maka kembalilah kamu kepada Tuhan. Gitu ya. Bukan kalimat yang berlebihan. Kenapa bukan kalimat yang berlebihan? Karena para ulama dan diantaranya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab yang beliau susun, yaitu salah satunya Madarijus Salikin. Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di dalam kitab itu beliau bercerita bahwa mengingat jalan pulang itu sebenarnya adalah fitrah manusia. Makanya tadi di awal ya sebelum ini saya menyampaikan barang siapa kembali kepada Allah ya maka jiwanya akan kembali kepadanya, maka jiwanya akan merdeka. Kenapa kok demikian? Karena orang yang karena kembali kepada Tuhan itu adalah fitrah manusia. Dan satu gaya hidup, style, perilaku semakin dekat dengan fitrah,
maka akan semakin menenteramkan. Semakin jauh dari fitrah, maka akan semakin menggelisahkan dan bahkan menyengsarakan. Ya, dan Ibnu Qayyim menyampaikan kalau kembali itu, pulang itu, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah itu adalah fitrah manusia. Dari mana beliau menyimpulkan bahwa itu adalah fitrah? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, silahkan dikasih tanda ya ataupun dicatat. Dalilnya mana? Quran surat Ar-Rum ayat 30-31. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa." Wahai Muhammad, luruskanlah wajahmu untuk menghadap pada agama yang lurus ini. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Agama ini adalah fitrahnya Tuhan yang Allah jadikan manusia itu di atasnya. Yang Allah jadikan fitrah manusia itu di atasnya. Jadi agama ini adalah fitrahnya Allah dan manusia itu ada di atas fitrahnya agama ini, artinya adalah bahwa fitrahnya manusia sama seperti fitrahnya agama ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa mengubah ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Ya, ini adalah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tapi banyak manusia yang enggak ngerti. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan munibina ilaih. Mereka senantiasa kembali kepada Tuhan. Nah, para ulama cara menafsirkan munibina ilaih, mereka selalu kembali kepada Tuhan itu gimana? Sebagian ahli tafsir mengatakan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha munibina ilaih. Agama ini adalah fitrahnya Agama ini adalah fitrahnya Allah yang Allah fitrahkan manusia di atas agama ini untuk senantiasa kembali kepada Tuhan. Itu ya. Jadi penafsiran dari sebagian ulama tafsir, dan ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim bahwa Allah menjadikan manusia itu secara fitrah munibina ilaih, senantiasa pengen kembali kepada Tuhan. Itu tuh. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan ya kembali kepada Allah itu fitrah manusia. Itu. Nah, dan makna yang sama itu disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau yang berjudul Kimya Us-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan. Di dalam kitab itu beliau mengatakan bahwa manusia itu memiliki dua unsur. Satu adalah unsur bumi, yaitu fisiknya. Dan yang kedua adalah unsur langit, bahkan unsur ketuhanan, dan itu adalah ruhnya. Karena ketika dulu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, maka tanah ini belum bisa bekerja apa-apa. Sampai Allah mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Berarti ada unsur ilahiyah pada diri manusia. Dan itu adalah jiwanya. Nah, unsur tanah itulah yang kemudian menjadi sebab mengapa Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Karena ada unsur tanah, unsur bumi pada diri Nabi Adam. Akan tetapi dalam diri Nabi Adam ada unsur langitnya. Bahkan bukan hanya unsur langit, unsur ketuhanannya. Dan itu adalah jiwa. Dan jiwa itu tidak bisa dipuaskan dengan apa yang ada di bumi. Dia hanya bisa dipuaskan
kalau dia dekat dengan sumber jiwa itu. Dan sumber jiwa itu adalah nafkh. Adalah tiupan ruhnya Allah ke dalam janin-janin manusia. Keturunan dari Nabi Adam itu. Kan ketika usia 4 bulan Allah tiupkan ruh kan. Kan gitu. Maka unsur ruh itu, unsur jiwa itu, unsur spiritual itu tidak bisa dikenyangkan. Tidak bisa dibahagiakan. Kecuali diajak kembali kepada sumbernya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kalimat Imam Ghazali dalam kitab tersebut. Maka ya ilustrasinya manusia itu yang yang tidak mengingat jalan pulang itu, ya, maka dia seperti orang makhluk yang keluar dari fitrahnya. Gimana itu? Ya, kayak ikan contohnya. Fitrahnya ikan itu kan di air. Begitu ikan itu banyak bermain di pantai. Asyik bermain di pantai. Entah ini jenis ikan apa. Kan itu, tapi dia senang main di pantai itu. Ya, saking asiknya main di pantai, dia tidak merasakan bahwa airnya itu terus surut. Dan dia keasikan main di sela-sela batu yang ada di pantai. Ya, tanpa memperdulikan kalau air lautnya itu semakin surut. Akhirnya apa? Akhirnya air laut itu surut dan ikan itu kemudian ada di pantai. Ya, di atas daratan tanpa air. Maka pasti ya, namanya ikan bernafasnya pakai insang. Ya, dan itu harus di air. Pasti ikan itu akan merasakan kesengsaraan. Ya ujung-ujungnya mati. Itu kalau ikan. Kalau manusia, ya ujung-ujungnya nanti ya hatinya lama-lama akan sakit, jiwanya lama-lama akan sakit, akan banyak sekali gangguan-gangguan jiwa, gitu ya, sampai pada akhirnya hatinya mati. Gitu tuh. Jadi kayak ikan yang manusia di bumi itu kadang kayak ikan yang keasikan main di pantai, ya airnya surut dan dia tidak mempedulikan itu. Fokusnya adalah main di pantainya itu. Akhirnya dia mati. Nah, manusia di bumi itu keasikan bermain fokus pada bumi. Dia lupa bahwa hatinya harus terus nyambung pada yang di atas. Nah, itu tuh. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat jalan pulang atau ingin senantiasa pulang kepada Tuhan itu adalah fitrah. Lah kalau fitrah kan mestinya mudah toh, Ustaz. Tapi kok susah. Selalu mengingat jalan pulang itu kok susah. Ya terus salahnya di mana? Salahnya ada pada pendidikan kita. Ya. Karena tidak ada karena fitrah itu sebenarnya selalu ada, tapi kemudian fitrah itu ya dikacaukan oleh pola-pola pendidikan. Nah, itu. Sampai pada akhirnya hari ini salah satu tema di dalam dunia pendidikan yang cukup aktual kan tema tentang tentang humanisasi, tentang memanusiakan manusia itu pendidikan. Dan itu ya. Kenapa? Karena pendidikan hari ini justru menjauhkan manusia dari fitrah kemanusiaannya. Sehingga mendekatkan manusia ya dengan karakter-karakter binatang tuh. Kan itu. Jadi manusia yang jauh dari fitrah kemanusiaannya. Dan itu ya sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya sebenarnya semua yang lahir itu dalam kondisi fitrah kok. Ya.
fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Cuma kadang orang tua itu ya bisa orang tua kandung, bisa guru, bisa sekolah, lembaga dan seterusnya. Itu atau masyarakat ya, karena masyarakat juga bagian dari lembaga pendidikan, atau bahkan masjid kan gitu ya. Jadi masjid yang justru mestinya merawat fitrah tapi juga ikut-ikutan mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Maka itu saya sampaikan di hari ini salah satu tema yang cukup aktual dalam artikel-artikel, dalam jurnal-jurnal di dalam dunia pendidikan adalah humanisasi. Adalah memanusiakan manusia, pendidikan yang memanusiakan manusia, artinya mengembalikan fitrah kemanusiaannya itu. Kan gitu ya. Nah, jadi orang tua, guru, lembaga pendidikan, mulai sekolah, lingkungan, masjid, itulah yang kemudian menyebabkan fitrah-fitrah itu kemudian kacau. Tapi masih tetap ada. Jadi sinyalnya dikacaukan oleh model-model pendidikan itu. Ya, yang meyahudikan, menasronikan atau memajusikan kalau bahasa Nabi seperti itu. Kan itu. Jadi dengan apa? Dengan salah satunya dengan memblow up, mengkampen tentang filsafat materialisme contohnya, ya di mana manusia diukur dengan ukuran-ukuran materi, ya, sampai akhirnya mengejar materi itu, sampai akhirnya dibuat lelah oleh materi itu, sampai akhirnya dibuat gampang baper oleh materi itu, ya, sampai akhirnya dibuat gampang terluka oleh materi itu, dan seterusnya, sehingga ya yang dia pikir ya kalau harus mau sukses ya caranya adalah punya ini dan punya itu. Kalau mau berhasil syaratnya ya punya ini dan punya itu. Dan semuanya indikatornya adalah materi-materi. Dia tidak pernah berpikir kalau kamu sukses, ya syarat paling utama yang tidak boleh ditinggalkan adalah kamu kembali kepada Tuhan dulu. Kan gitu. Ya. Sebelum syarat yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Karena begitu kamu semakin jauh dari Tuhan, rasanya kamu itu semakin dekat dengan materi duniawi, tapi sejatinya kamu semakin dekat dengan kehancuran dan kesengsaraan. Baik, maka ini salah satu fitrah yang mesti kita rawat di dalam tradisi pendidikan Islam hari ini. Baik, jadi kembali pada Tuhan itu adalah fitrah manusia. Dan di dalam Al-Quran, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu membagi manusia berdasarkan dia kembali atau tidak kembali pada Tuhan itu menjadi dua. Gitu. Dan tidak ada kelompok yang ketiga. Apa? Ya. Pertama, manusia yang sukses. Kedua, manusia yang zalim. Walaupun bahasa Quran dalam bagi ini pun juga unik. Mestinya kalau yang satu sukses, nomor dua itu gagal, kan gitu. Tapi Quran tidak menyebut lawannya sukses itu gagal, tapi lawannya sukses itu zalim. Gitu ya? Maka ini pilihan kata yang menarik dilakukan oleh Quran. Siapa orang yang sukses? Orang yang sukses itu orang yang mau kembali kepada Tuhan. An-Nur 31. Salah satu kata kembali dalam Al-Quran itu kan taubat. Ya, ada taubat, ada inabah, ada aubah. Itu semuanya maknanya adalah kembali. Ada yang kembali karena nanti akan kita bahas. Ada yang kembali karena dia pergi, ada yang kembali karena dia rindu, ada yang kembali karena dia cinta, ada yang kembali karena dia dan seterusnya. Ada itu. Tapi salah satu kata yang merepresentasikan makna kembali kepada Allah itu adalah taubat. Dan Quran mengatakan
Surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan, kepada Allah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, supaya kalian sukses semua. Kan gitu. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 11. Allah itu berbicara tentang kelompok kedua dari orang-orang yang tidak mau kembali. Apa? Orang yang zalim. Jadi kelompok manusia berdasarkan dia ingat kembali pada Tuhan atau dia tidak ingat kembali kepada Tuhan ada dua. Yang ingat kembali pada Tuhan adalah manusia sukses. Yang tidak ingat jalan kembali maka dia manusia yang zalim. Kan itu ya. Tadi saya sampaikan, mestinya yang kedua itu adalah manusia yang gagal atau yang tidak sukses kan. Tapi Quran punya pilihan manusia yang zalim. Ya, seperti apa? Surat Al-Hujurat ayat 11, wa malam yadzub, dan barang siapa tidak kembali kepada Tuhan, faulaika humudz zalimun, maka dia adalah orang yang zalim, berbuat aniaya. Dan penganiayaan yang terbesar di dalam kehidupan dunia ini adalah penganiayaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengingat jalan kembali kepada Tuhan, itu artinya kita tidak sayang diri kita. Lah hari ini lagi rame itu kajian-kajian yang topiknya seputar self love. Tentang mencintai diri. Ya buktikan kalau kamu mencintai dirimu berarti kamu harus ingat jalan pulang kepada Tuhan. Karena ya seperti apapun kamu memanjakan dirimu tapi kamu tidak mengingat jalan pulang kepada Tuhan, maka itu artinya kamu zalim pada dirimu sendiri. Kamu berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Kamu sebenarnya tidak cinta pada dirimu sendiri. Karena kamu akan gampang baper, gampang terluka, gampang sedih, gampang patah hati oleh hal-hal yang kecil yang ada di dunia ini. Jadi kamu gak sayang pada dirimu sendiri. Karena kamu gak sayang pada dirimu sendiri, dengan cara kamu tidak ingat jalan kembali kepada Tuhan, maka Quran membuat istilah mereka ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya pada diri sendiri. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita sudah membahas tentang pentingnya tema ingat jalan pulang. Kemudian kita sudah membahas bahwa mengingat jalan pulang adalah fitrah. Dan yang ketiga, kita sudah membahas Quran mengklasifikasikan manusia. Berdasarkan dia ingat jalan pulang atau tidak itu menjadi dua. Yang ingat jalan pulang orang yang sukses, yang tidak ingat jalan pulang orang yang zalim, yang tidak cinta pada dirinya sendiri. Dan kemudian yang keempat, ya, kita akan membahas tentang pulang kembali kepada Tuhan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi di dalam Al-Quran orang-orang itu kembali pada Tuhan, mengingat jalan kembali pada Tuhan, akhirnya dia mengekspresikan kembali pada Allah lah. Itu dalam hal apa saja. Kemudian yang hari ini sudah kita lakukan apa saja. Yang sampai hari ini, sampai seusia ini juga belum pernah kita lakukan apa saja. Idealnya seperti apa. Nah itu ya. Kemudian kita bisa ngukur tuh berarti ada sekian hal yang harus saya siapkan supaya saya itu benar-benar kembali kepada Tuhan dalam kondisi yang ideal. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan mengingat jalan pulang, ingat jalan pulang.
ingat kembali kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bercerita tentang orang yang pulang kembali kepada Tuhan karena butuh. Itu yang pertama. Ya. Oke. Surat Ar-Rum ayat 33 itu berbicara tentang orang yang kembali kepada Tuhan karena butuh. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza massan nasu dzurrun da'au rabbahum munibina ilaih." Dan apabila manusia itu mendapatkan bahaya, dihadang oleh bahaya, diterjang oleh bahaya, da'au rabbahum munibina ilaih, maka yang dilakukan manusia itu adalah memanggil-manggil Tuhan mereka. Dan mereka kembali kepada Tuhannya. Lihat, jadi begitu ngadepin masalah yang membahayakan, entah mengancam hartanya, entah mengancam jiwanya, entah mengancam keluarganya, entah mengancam kehormatannya, entah mengancam kemuliaannya, entah mengancam eksistensinya dan seterusnya, pokoknya bahaya. Maka yang dilakukan manusia itu adalah segera manggil-manggil Tuhan dan menyatakan kembali pada Tuhan. Gitu ya. Jadi serefleks itu tuh manusia. Begitu ada bahaya, ingat Tuhan. Ada bahaya, ingat Tuhan. Tsumma idza adzaqahum minhu rahmatan. Kemudian setelah kami berikan rahmat kepada manusia yang tadinya dihadang oleh bahaya, kami kasih rahmat kepada manusia itu sampai akhirnya bahaya itu pergi. Maka yang terjadi pada manusia itu idza fariqun minhum, sebagian dari manusia itu birabbihim yusyrikun, setelah itu justru malah menyekutukan Tuhannya. Ya, dan ketika kita bicara menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, jangan kemudian hanya dibayangkan setelah itu, setelah diselamatkan dari bahaya, manusia kembali nyembah berhala. Setelah diselamatkan dari bahaya, manusia kembali buat sesajen. Setelah diselamatkan dari bahaya, manusia kembali membuat pengorbanan-pengorbanan, korban-korban untuk selain Allah. Tidak. Jangan hanya dibayangkan itu. Bahkan hal yang paling bahaya dari bentuk kesyirikan yang jarang didiagnosa oleh setiap muslim itu adalah menyekutukan Tuhan dengan diri kita sendiri. Itu ya. Begitu udah selamat, nah, dia mikir, wah kemarin untung saya begini, untung saya begitu. Untung saya selalu kemudian megang ini dan megang itu. Untung saya selalu saya segera ngambil keputusan ini dan keputusan itu. Untung saya segera minta tolong pada ini dan minta tolong pada itu. Dan dia lupa bahwa lisannya pernah menyebut nama Tuhan, dan dia lupa bahwa hatinya ketika ada bahaya itu benar-benar semeleh, benar-benar kembali kepada Tuhan. Jadi ini harus diwaspadai. Begitu dapat bahaya, ya Allah, dah aku berserah diri kepadamu. Begitu bahayanya berlalu, wah, kita menyekutukan Tuhan. Tidak dengan berhala, tidak dengan benda, tapi menyekutukan Tuhan dengan kehebatan diri kita, kecerdasan diri kita, kemampuan diri kita, dan seterusnya. Baik, jadi di ayat ini ya Allah berbicara tentang adanya manusia-manusia yang kembali kepada Tuhan, yang mengingat jalan pulang ketika
sedang menghadapi bahaya. Ya. Maka kata Ibnul Qayyim, kembali karena butuh itu manusiawi. Ya, itu ya. Kembali karena butuh itu manusiawi. Manusiawi itu artinya adalah bukan hanya sekedar motifnya agama ataupun akidah. Ya, dalam kata lain, yos pokoknya manusia apapun agamanya, begitu dia menghadapi masalah yang berat, maka yang dia ingat adalah Tuhan. Kan gitu ya? Yang dia ingat adalah Tuhan. Jadi ini semuanya adalah perilaku-perilaku manusia. Ada bahaya ingat Tuhan, ada bahaya ingat Tuhan. Ya. Dan itu dilakukan oleh semua orang. Kan gitu. Makanya kalau level kita kembali pada Tuhan baru level ketika kita sedang butuh. Maka itu sebenarnya bukan keistimewaan iman kita, bukan keistimewaan Islam kita. Cuma karena kita itu manusia saja. Bahkan kebangetan, kalau sudah butuh ada bahaya, nggak ingat Tuhan, ini kebangetan itu. Ya, dalam bahasa lain mungkin bisa dipertanyakan kemanusiaan kita. Gitu ya, wah saking kacaunya pola pendidikan itu mengacaukan fitrah kembali pada Tuhan yang ada dalam diri kita. Sampai kondisi butuh, kepepet dan seterusnya itu orang bahkan ingat Tuhan aja enggak. Kan gitu. Maka kalahan sama orang-orang musyrik. Ini yang diceritakan di ayat ini kan orang-orang musyrikin tuh. Manusia secara umum tuh. Orang-orang yang tidak beriman. Ya, begitu mereka dapat musibah, ingat Tuhan langsung. Dapat bahaya ingat Tuhan langsung. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita ketika manusia menaiki kapal, kemudian ada badai, ada ombak menghantam kapal itu dari arah kiri, arah kanan, depan, belakang. Ombaknya menggunung tinggi dan begitu seterusnya. Maka yang terjadi pada manusia itu adalah langsung ingat Allah, 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 Allah. Sangat dekat dengan Tuhan. Tapi begitu nyampe pantai, ya, badai itu berlalu, musibah itu berlalu, ujian itu berlalu, maka yang pertama kali dilupakan adalah Tuhan. Kan itu. Jadi kalau toh kemudian kita itu ingatnya Allah hanya gara-gara ketika ada bahaya yang kita hadapi. Ada butuh kepepet yang kita mau. Maka itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu hanya bukti kalau kita manusia. Ya, itu bukan keistimewaan iman kita. Itu bukan keistimewaan Islam kita. Itu hanya karena kita itu manusia. Kan gitu. Ya sudah benar kita manusia harus begitu itu benar gitu. Tapi bukan istimewa iman dan Islam kita. Kan itu. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman pun juga melakukan hal yang sama. Kan gitu ya. Jadi ingat Tuhan ketika ada maunya. Oke. Nah, mungkin di antara hadirin hadirat yang menyimak kajian ini coba meraba-raba diri sendiri ya, dan hasilnya enggak perlu disampaikan kepada orang lain, tapi cukup jujur aja pada diri sendiri. Kita itu selama ini kembali pada Tuhan tuh pas butuh aja atau tidak. Kalau pas butuh aja ya bukan karena keistimewaan Islam kita itu, tapi karena kita manusia. Jadi ada masalah, ada bahaya, baru ingat Tuhan. Kan gitu ya. Padahal idealnya adalah begitu kita ingat Tuhan, maka masalah seberat apapun enggak masalah. Nah, gitu loh mestinya. Bahaya segede apapun enggak membahayakan. Nah, jadi beda ya. Ya, sebagian orang yang hidup di zaman modern ini kan gitu ya,
Dan sebenarnya bukan hanya orang hari ini, bahkan dulu yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Itu apa? Itu ingat tuh, itu ada ujian baru ingat Tuhan. Padahal idealnya adalah begitu kamu ingat Tuhan, maka sebesar apapun ujian itu kamu hadapi dengan bahagia. Itu idealnya begitu. Ya. Tapi yo kita latihannya tidak apa-apa lah. Butuh ingat Allah tidak apa-apa. Yang penting ngerti kembali pada Tuhan. Kan gitu ya. Diperbanyak saja butuhnya sehingga kita sering kembali kepada Tuhan. Nanti lama-lama gitu. Lama-lama akan ada konklusi dalam pikiran kita. Dalam iman kita. Oh, berarti semua hajat kita itu asalkan ada Allah aman gitu. Berarti kemudian yang kita ingat bukan lagi butuh, masalah dan seterusnya, tapi yang kita ingat adalah Tuhan. Pokoknya ada Tuhan, masalah gampang. Nah, itu. Jadi idealnya begitu itu. Idealnya adalah ya kalau kamu ingat Tuhan, maka kamu akan menghadapi dengan bahagia masalah sebesar apapun. Kan gitu. Baik, maka ini sebenarnya mengingatkan saya pada saya tidak tahu, saya belum ngecek apakah itu dialog antar ulama yang dibuat seperti dialog imajiner begitu, atau memang terjadi dialog di antara mereka secara langsung. Kalau dibuat dialog imajiner pun kan juga unik kan gitu ya. Dialog antara Robi'ah al-Adawiyah dengan Hasan al-Basri, dengan Syakik al-Balkhi, dan dengan Malik bin Dinar. Itu 4 ulama besar, 4 ahli ilmu besar. Kan gitu ya. Ya kalau di dalam dunia tasawuf 4 sufi besar kan gitu ya. Tapi kan mereka bukan hanya tokoh dalam dunia sufi, bahkan dalam keilmuan yang lain pun kan mereka juga tokoh 4 orang ini. Baik, 4 orang ini yang kemudian Robi'ah al-Adawiyah itu bertanya kepada 3 ulama besar. Kira-kira orang itu bisa dipercaya kalau seperti apa. Nah itu. Kemudian Hasan al-Basri menjawab, orang itu bisa dipercaya kalau dia tabah ketika menghadapi ujian. Nah itu ya. Jadi begitu ada ujian tabah. Nah itu. Kemudian kata Robi'ah itu masih terlalu egois karena tabah itu adalah sebuah sikap defensif. Kan gitu, kamu itu masih nganggap Tuhan itu membebani kamu sehingga kamu harus tabah menjalani. Jadi masih ada aku tabah menjalani ujian Tuhan, masih ada egoisnya di situ. Ya, kurang resep walaupun tabah aja udah cukup kalau kita itu. Ya level-level kita ini tabah aja, ada ujian tabahnya udah cukup. Kemudian Syakik al-Balkhi bilang, orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang dia bersyukur ketika mendapatkan ujian. Kan itu ya, dia bersyukur ketika mendapatkan ujian. Maka kata Robi'ah al-Adawiyah itu pun juga masih kurang. Kan gitu ya, masih kurang. Padahal level kita itu udah tinggi banget, dapat ujian syukur. Mestinya kan syukur itu ketika mendapatkan nikmat. Lah ini kamu itu dapat ujian, dapat musibah dari Tuhan, kok kamu malah syukur. Itu kalau bagi kita aja udah keren gitu. Tapi ternyata itu masih tangga. Ya, itu bukan tujuan, itu masih rendah. Kan gitu, tapi tidak apa-apa, rendah di mata para ulama, tapi bagi kita rasanya udah jos pokoknya, dapat musibah alhamdulillah ya Allah, engkau masih sayang kepadaku. Nah itu udah keren. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang ketika mendapat ujian dia senang, dia bahagia. Jadi ini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kan gitu ya.
Maka kata Robiah, oh itu belum, masih kurang juga itu. Kan gitu ya, walaupun sudah tinggi tapi itu masih kurang. Kemudian ketiga dari ulama itu bertanya, lah terus kalau semuanya masih kurang, seperti apa sih orang yang bisa dipercaya itu? Maka Robiah mengatakan orang yang bisa dipercaya adalah orang yang ketika dia mengingat Tuhan, maka ringan ujian-ujian yang ada di depannya. Nah, itu loh. Kan ini kebalikan. Kebalikan dari yang diceritakan surat Ar-Rum ayat 33 tadi. Jadi dia kalau ingat ujian, ingat Tuhan. Lah sekarang dibalik. Begitu dia ingat Tuhan, kata Robiah, maka jadi ringan semua ujian-ujian hidup. Nah, itu ya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Dan kemudian saya persingkat. Jadi yang pertama ini adalah orang yang mengingat jalan pulang kepada Tuhan karena dia butuh pada Allah. Ini manusiawi. Ya, ini manusiawi. Baik. Kemudian berikutnya ya adalah orang yang mengingat jalan pulang kepada Tuhan karena dia pergi. Jadi pulang karena pergi. Kan gitu ya. Karena nanti setelah ini akan kita bahas, ada yang pulang bukan karena dia pergi. Jadi pergi itu gini, kalau ada kita punya anak kita lagi jalan sama teman-temannya, keluar rumah, itu kan pergi dia. Kemudian kita minta, nak pulang, berarti kan dia setelah pergi kita minta untuk pulang. Ada yang tidak keluar rumah tapi dia pulang gitu. Disebut pulang. Kan itu. Lah yang kedua ini adalah yang mengingat jalan pulang karena dia telah pergi meninggalkan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa tahu ya. Jadi setelah dia pergi meninggalkan Tuhan, dia ingat jalan pulang. Pergi meninggalkan Tuhan itu ya artinya dia bisa berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak taat kepada perintah Allah dan larangannya. Itu pergi tuh, kayak dia pergi. Ya, itu ya. Kemudian setelah itu dia ingat jalan pulang. Oh, saya harus kembali kepada Allah lagi ini. Kalau enggak kembali kepada Allah bahaya ini. Nah, itu namanya mengingat jalan pulang kepada Tuhan karena dia telah pergi meninggalkan Tuhan. Ya. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Ayat 53 dan 54. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lihat ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum. Wahai orang-orang hamba-hambaku yang melampaui batas, yang sudah pergi meninggalkanku, yang pernah aku perintahkan tapi tidak dikerjakan, atau pernah aku larang tapi justru malah dilakukan. Wahai hamba-hambaku yang seperti itu, yang menzolimi dirinya sendiri, yang melampaui batas. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Nah, ini adalah hamba ataupun orang yang mengingat jalan pulang kepada Allah setelah dia pergi. Karena dia pergi meninggalkan Allah. Dan ini penting. Ya, dan ini penting. Kalau yang pertama tadi ingat Allah karena butuh, ya manusiawi. Kalau ini sudah strategi. Ya.
Ini sudah strategi kita di dalam menjalankan tugas kehambaan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga namanya manusia itu harus melakukan salah, melakukan dosa. Ya, bahkan kalau manusia tidak pernah melakukan salah, nggak pernah melakukan dosa, yaitu ya diragukan kemanusiaannya. Kan itu ya. Walaupun kalau salah terus dosa terus juga diragukan kemanusiaannya. Ya, namanya manusia itu ya kadang salah, kadang lupa, kadang taat, kadang bener gitu loh. Kalau salah terus loh diragukan kemanusiaannya. Bener terus juga diragukan kemanusiaan. Pokoknya manusia itu antara itu dan itu. Dia Dia hidupnya dinamis, tidak statis. Dan terkadang, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, terkadang setan itu ketika menjebak manusia, maka menjebaknya kan pakai langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Ya, dan semakin manusia itu mengikuti setan, maka dia semakin jauh dari Tuhan. Begitu dia makin jauh dari Tuhan, dia menengok ke belakang, maka dia merasakan kok sudah jauh. Kemudian muncul rasa malas untuk kembali lagi. Orang kayak aku ini apa masih diterima? Orang kayak aku ini apa masih layak untuk mendapatkan surga? Orang kayak aku ini apa masih bisa manfaat untuk manusia? Dan seterusnya, dibuat putus asa. Lah yang demikian itu dipanggil sama Tuhan. Hambaku, sejauh apapun kamu pergi, sejauh apapun kamu melangkah dariku, jangan pernah putus asa dari mengharap rahmatku. Kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Tuhan kalian. Itu. Dan ini sudah berbicara tentang strategi kita menjadi hamba Allah. Ya, karena setan selalu menggoda kita untuk tergelincir. Setan selalu menggoda kita untuk kepleset dalam kemaksiatan, dalam dosa. Setan selalu menggoda kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan kepada Tuhan. Ya, dan bahkan itu diikrarkan oleh iblis di depan Tuhan. Ya, setelah diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kemudian iblis enggak mau sujud, itu kan iblis bersumpah di hadapan Tuhan. La ughwiyannahum ajma'in. Tuhan, demi kemuliaan-Mu aku akan sesatkan semua manusia keturunan Adam nanti. Ya, Al-A'raf iblis sampai mengatakan, aku akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Ya, sehingga kau mendapati sedikit dari hamba-Mu keturunan Adam yang berterima kasih, yang bersyukur kepadamu. Oke. Setan sudah mempresentasikan semua retorika yang ia akan gunakan untuk menggoda manusia di hadapan Tuhan. Ya, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hikmahnya langsung membuat sebuah ketetapan bahwa Adam itu harus tergoda oleh setan. Lihat. Allah membuat skenario kalau Adam itu harus tergelincir. Lihat. Jadi setelah setan, iblis menceritakan tentang strateginya untuk memperdaya manusia. Nah itu ya. Maka begitu diadu dengan Adam, justru yang pertama kali dalam pertarungan itu Adam itu kalah. Itu menarik itu. Ya. Jadi begitu setan sudah menyampaikan kehebatannya, diadu sama Adam. Oke, godaan Adam itu. Dan Allah sudah membuat skenario kalau Adam akan tergoda. Adam akan kalah. Kan itu ya. Tapi ini pelajaran mahal. Ya, bahwa sebenarnya Adam tidak mengajarkan kekalahan untuk anak keturunannya. Tapi Adam mengajarkan bagaimana strategi ya ketika kita kalah menghadapi setan. Karena sudah pasti dan seringnya kita akan kalah, maka dalam kondisi kalah
biar kita menang lagi, itu caranya bagaimana? Itu yang diajarkan oleh ayah kita, Nabi Adam. Nah itu. Maka begitu berhasil menggoda Adam, menggoda Hawa, ya untuk bukan hanya mendekati, bahkan memakan buah yang ada di pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati itu, sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi, terbuka auratnya Nabi Adam, terbuka auratnya Hawa dan seterusnya, kemudian keduanya berlari dipanggil oleh Tuhan, afiraron minni ya Adam, hei Adam, apakah engkau mau lari dariku? Nabi Adam mengatakan, tidak ya Allah, tapi aku malu kepadamu. Kan gitu ya, aku tidak taat, aku melanggar perintahmu, melanggar laranganmu, dan seterusnya disampaikan oleh Nabi Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lewat ilham menyampaikan kepada Adam alaihissalam sebuah kalimat pengakuan iktiraf bahwa dirinya telah melakukan kezaliman. Ya, dan mengakui itu kepada Tuhan lalu meminta maaf kepada Tuhan. Dan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kalimatnya itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sesungguhnya kami zalim terhadap diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami, Engkau tidak sayang pada kami, maka tentu kami akan termasuk orang-orang yang berbuat, orang-orang yang rugi, ya, orang-orang yang tidak beruntung. Lihat, begitu Nabi Adam sama Hawa tergoda, maka iblis mengira ini pertarungannya udah selesai. Iblis mengira bahwa dia yang menang. Tapi sebenarnya dengan kalah di babak pertama itu, Nabi Adam mengajarkan, beginilah cara untuk mengalahkan iblis. Apa? Setiap kali kamu kalah, kembalilah kepada Tuhan. Ya, ingatlah jalan pulang kepada Tuhan. Ya, itu. Baik, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Kita bahas berikutnya. Nah ini beda lagi nih. Kalau Nabi Adam, nanti ada juga Nabi Yunus, ada juga Nabi Dawud, ada juga Nabi Sulaiman, yang dia kembali kepada Allah setelah melakukan hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau hal yang dilarang oleh Allah. Oke. Jadi kembali ingat jalan pulang setelah dia pergi meninggalkan Tuhan, setelah melanggar aturan Tuhan. Oke. Ada juga nanti di dalam Al-Qur'an, ya, apa? Orang yang ingat jalan pulang kepada Tuhan karena cinta. Jadi dia itu kembali kepada Allah bukan karena dia telah melakukan dosa, kemaksiatan kepada Allah, tidak. Tapi kembali kepada Allah karena senang sama Allah, karena cinta sama Allah. Ini beda case dengan yang sebelumnya ya. Apa itu? Surat Hud ayat 75. Inna Ibrahim ala halimun awahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu halim, hambaku yang santun, awah, ya, hambaku yang selalu mengkhawatirkan orang lain. Munib, dan hambaku yang senang kembali kepadaku. Lihat, Ibrahim itu salah satu gelarnya Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah itu menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, sebagai kekasih. Itu gelarnya Ibrahim, Khalilullah itu. Dan Ibrahim itu munib. Munib itu senang balik kepada Allah, bolak-balik. Makanya kalau kita baca tafsir Al-Baghawi, munib, Ibrahim itu munib, senang kembali kepada Allah, itu artinya adalah dalam semua hal, sekecil apapun itu, Ibrahim itu selalu kembali kepada Tuhan. Bukan hanya dalam kondisi yang berat, bukan hanya dalam kondisi yang dihadapkan pada bahaya-bahaya, tidak. Dalam hal apapun, Ibrahim itu selalu kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Kan gitu ya. Jadi ada orang yang bolak-balik datang ke masjid, nah itu ya. Kadang bukan karena dia pengen melakukan sholat, tapi karena dia senang saja.
Kan gitu, wong masjid itu rumahnya Allah lah. Saya itu bolak-balik ke masjid, bolak-balik datang ke rumahnya Allah, senang saja. Kan gitu. Nah, itu dahsyat. Jadi kembali kepada Allah itu karena cinta. Bukan karena dia telah melakukan dosa, kesalahan, tidak. Tapi karena cinta. Dan itu yang banyak dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan salah satu di antaranya ya Nabi Ibrahim itu ketika sudah dibakar. Ya, sudah dilemparkan ke dalam api itu. Kan gitu ya. Ketika mau dilempar ke dalam api yang sangat besar, maka pada saat itu datanglah malaikat untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Ya, wahai Ibrahim, apakah kamu membutuhkan pertolonganku? Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika falah. Adapun butuh terhadap pertolonganmu tidak. Amma ilallahi fana'am. Adapun butuh terhadap pertolongan Tuhan, maka iya. Maka saat itu Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan, menjadi sebab keselamatan untuk Ibrahim. Itu Ibrahim kembali pada Tuhan. Kan itu ya. Dalam kondisi seberat itu maka mestinya begitu dikasih tolong bantuan oleh malaikat. Jangankan bantuan malaikat, kita itu yang pertama kali kita pikir adalah bantuan manusia itu. Kan itu ya. Kita itu yang kita pikirkan bantuan manusia dan seterusnya. Kan itu. Apalagi didatangi malaikat tak bantu ya, itu makin seneng gitu. Tapi Ibrahim itu tidak cukup. Kalau cuma kamu itu makhluknya Allah dan aku juga makhluknya Allah. Sama-sama butuh bantuannya Allah. Kan gitu ya. Sama-sama tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Makanya aku tidak butuh. Tapi terhadap Allah, terhadap Tuhan, maka aku butuh. Ibrahim kembali kepada Allah karena cinta. Ya, karena cinta. Dan tema tentang cinta ini saya di banyak kajian tuh selalu menggunakan kisah Laila Majnun untuk pendekatan, karena sebenarnya ini adalah roman yang berbicara tentang bagaimana seorang hamba itu mencintai Tuhannya. Tapi hanya diceritakan pakai simbol-simbol saja lewat cerita Laila Majnun itu. Ya, ada satu cerita yang menurut saya sangat menarik sekali, di mana orang itu kembali kepada Tuhan karena dia itu cinta kepada Tuhan itu. Ada satu cerita di mana bapaknya Laila itu suatu ketika mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Kemudian semua pemuda, semua orang yang ada di kampung itu diundang semua kecuali Majnun yang tidak diundang. Ya, begitu pesta diadakan, maka semuanya datang yang diundang itu. Ya, begitu datang, maka Majnun yang tidak diundang pun juga ikut datang. Nah, itu. Orang-orang lihat gimana ini Majnun ini mau nggak diundang kok tetap dia datang. Sampai pada akhirnya Majnun ngambil piring sebagaimana pemuda-pemuda masyarakat yang ada di kampung itu bawa piring untuk antri maju ke depan. Ternyata yang nuangin makanan itu adalah Laila. Oke, begitu giliran Majnun membawa piring seperti ini, maka Laila tidak menuangkan makanan ke atas piringnya. Tapi Laila mengambil piringnya Majnun kemudian dibanting ke lantai. Biar pecah. Maka semua mata tertuju pada Majnun. Itu ya, semua mata tertuju pada Majnun. Dan bapaknya Laila senang. Oh, Laila ini sudah enggak suka sama Majnun. Laila ini sudah sadar. Laila ini sudah ngerti. Ya, dia sudah enggak cinta lagi sama Majnun. Nah, akhirnya begitu piringnya ditampar pecah itu, maka Majnun ikut antrian lagi. Ya, ngambil piring lagi. Kemudian dibawa sampai depan Laila, diambil, dipecah lagi. Ikut antri lagi, dipecah lagi. Sampai pada akhirnya orang-orang lihat ya ke arah Majnun, ya, bahwa
Laila itu sekarang sudah sadar, sudah tidak cinta sama kamu, sudah tidak senang sama kamu. Kan gitu ya. Mestinya kamu tahu itu, mestinya kamu itu pergi. Ya, kurang lebih begitu. Tapi kemudian Majnun mengatakan, loh kata siapa? Laila enggak suka sama saya. Kan gitu. Laila mecah piring saya itu supaya saya bolak-balik bisa antri kemudian ketemu berpapasan dengan Laila. Kan itu ya, lihat hamba itu ini jadi Hakim Nidhomi yang menyusun roman Laila Majnun itu kan sebenarnya pengen mendekatkan tentang aktivitas hati seorang hamba yang cinta pada Tuhan tapi lewat simbol-simbol cerita-cerita seperti itu. Kan gitu. Jadi orang kayak Majnun itu kan lihat dibanting piringnya pertama, kedua, ketiga, dia tetap saja antri. Kenapa? Karena dia melihat bahwa itu adalah bukti cinta Laila kepadanya, pengen ketemu terus. Nah, gitu ya. Lah, orang-orang yang kembali kepada Tuhan karena cinta itu begitu. Dia dapat musibah, dia dapat masalah, dia dapat ujian, dia dapat ini tetap aja kembali pada Allah, kembali pada Allah, kembali kepada Allah, kembali pada Allah, kembali kepada Allah dan bahkan mempersepsi bahwa bahkan ujian pun itu adalah cara Tuhan ya untuk mempersering bertemu dengan dirinya. Jadi kembali pada Allah, ingat Allah itu levelnya sudah karena cinta kepada Allah dan ini yang memang paling tinggi sekali ini. Kan itu. Tinggal nanti kita lihat kita itu kembali kepada Allah karena kita itu butuh. Kita kembali kepada Allah karena kita itu pergi meninggalkan Allah atau kita itu kembali kepada Allah karena kita itu cinta kepada Allah. Nah, itu ya. Nah, atau ilustrasi sederhananya Allah itu kan mengilustrasikan hubungan dengan hamba itu kan kayak ibu dengan anaknya. Nah, itu tuh. Ada anak yang dekat sama ibu, kalau lagi ada perlu aja. Ya wajar wong dia anaknya. Ada anak yang pergi menemui ibunya setelah dia meninggalkan ibunya. Setelah sekolah pulang dia kangen, dia peluk ibunya. Ya, setelah camping 2 hari, 3 hari dia pulang ke rumah kangen, dia peluk ibunya. Nah, itu tuh. Setelah membantah perintah ibunya, dia kemudian melakukan aktivitas-aktivitas untuk mendekat kepada ibunya. Kan gitu ya. Setelah membangkang contohnya diperintahkan oleh ibunya begini, dia bantah dan seterusnya, lalu dia menyesal. Lalu dia melakukan hal-hal yang membuat ibunya ridho kembali. Yaitu dia mendekat kepada ibunya setelah dia pergi meninggalkan ibunya. Tapi yang ketiga, ada anak. Ya, dia nempel terus pada ibunya. Kan gitu ya. Bukan karena butuh. Kenapa kamu ke sini lagi? Mau duit? Enggak. Mau ini? Enggak. Mau makan? Enggak. Mau dibelikan ini? Enggak. Loh kenapa ke sini? Ya pengen ke sini saja. Itu karena dia cinta kepada ibunya. Lah kurang lebih ilustrasinya demikian itu ya, kaitannya dengan ingat jalan pulang. Baik, itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 2 lagi, saya hanya sebutkan pembahasan sama ayatnya saja ya. Tidak saya bahas. Ada yang ingat jalan pulang kembali kepada Allah. Ada yang ingat jalan pulang kepada Tuhan saat dia ditinggal oleh dunia. Bukan saat meninggal dunia ya. Saat dunia meninggalkannya. Ya, itu surat Al-Baqarah 155 sampai 156 dan yang terakhir ada orang yang ingat jalan pulang kepada Tuhan saat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Saat orang-orang pada meninggalkannya. Ya, orang-orang yang dulu memujinya sekarang mengolok-ngoloknya. Orang-orang yang dulu mengeluh-elukan sekarang dulu malah mencibirnya. Orang-orang yang dulu memuliakan sekarang justru malah julid, malah meremehkannya. Nah, ketika orang-orang
semua manusia pada meninggalkannya, kemudian orang ini mengingat jalan pulang kepada Tuhan, maka dia akan tetap bahagia dalam hidupnya. Walaupun semua orang sudah pergi meninggalkannya. Dan yang sebelumnya tadi, ya, kalau yang ini Ali Imran 173, yang sebelumnya orang yang ingat jalan pulang ketika ditinggal oleh seluruh perhiasan dunia, oleh seluruh dunia, ketika dunia meninggalkannya. Ya, itu adalah orang-orang yang Masya Allah, ya, yang dia berinteraksi dengan harta, dengan dunia, dengan jabatan apapun itu bentuknya. Kemudian ketika semua itu perlahan-lahan pergi, ya, karena dunia itu kan sifatnya instan, dia datang pergi begitu saja. Karena dia ngerti dunia itu suatu saat akan meninggalkan dirinya, maka dia pun ingat jalan pulang kepada Tuhan, sehingga dia tidak mudah terluka oleh dunia. Dia tidak mudah terluka oleh jabatan yang pergi. Dia tidak mudah tersakiti oleh hilangnya popularitas, hilangnya materi duniawi, bahkan hilangnya cinta. Contohnya dari orang-orang yang dulu mencintainya. Alasannya apa? Dia ingat jalan pulang. Jadi orang yang ingat jalan pulang itu adalah orang yang sukses, orang yang mudah untuk bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan dari judul ini, Ustadz. Ya, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada antum. Monggo.